unit, bahan baku langsung per unitnya 20, tenaga kerja langsung 10, overhead variabelnya 5, overhead tetapnya 200.000 per tahun, biaya administrasi penjualannya $2, kemudian administrasi penjualan tetapnya 300, penjualannya 30.000, harga jual 100. Ini tahun kedua, produksinya 50.000, bahan baku langsung 20, tenaga kerja langsung 10, overhead variabel 5, overhead tetap per tahunnya 400, biaya administrasi penjualan 10, biaya administrasi tetapnya 500, penjualannya 60.000, harga jualnya 150. Sekarang saya bahas tahun pertama. Ya, tahun pertama biaya atau harga produksi, ya, harga pokok produksi, oke. Harga pokok produksi per unit, ya, metode penyerapan, metode variabel. Nah, hal ini saya bahas karena ada pertanyaan daripada mahasiswa bahwasanya mungkin ada soal yang salah, Pak, atau ya ada perbedaan soal, Pak, di mana pada tahun pertama biaya administrasi penjualan variabelnya 2, ini 10, berbeda. Kemudian biaya overhead tetapnya 200 ke 400, berbeda, Pak. Ya, nah ini akan saya luruskan. Ini tidak ada masalah. Ya, oke. Nah, sekarang kita hitung bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, ya, overhead tetap. Ini dia 20, 10, 5, sedangkan ini ya 200.000 bagi dengan jumlah produksi 40.000, ya, maka diperoleh 5, ya, maka diperoleh total, ya, harga pokok per unit ini sebesar 30-40. Sedangkan di sini ini dia 20, 10, 5. Ini tidak ada, ya. Maka diperoleh di sini 35. Inilah bedanya. Ya. 35, 40 penyerapan, 35 variabel. Oke, saya hapus. Ini jawaban pertama, harga pokok produksi per unit. Oke. Silakan di zoom. Oke, ya. Baik, saya lanjut ke laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi. Masih untuk tahun pertama, ya. Nah, penjualan untuk tahun pertama, ya, tahun pertama. Penjualan, ya, penjualan tahun pertama sebanyak 30.000, ya. 30.000 dikali 100. Maka diperoleh di sini 3 juta, ya. Kemudian harga pokok penjualan, ya, persediaan awal 0 karena tahun pertama, ya. Persediaan awal ini 0 karena dia di tahun pertama. Kemudian harga pokok produksi, ya, di mana jumlah produksinya 40.000. Berarti 40.000 kalikan berapa produksi per unitnya tadi? Metode variabel. Ini metode penyerapan, ya, penyerapan. Ini metode variabel. Ya, ini 40. Maka diperoleh 1.600.000. Oke. Kemudian kalau kita jumlah, inilah barang tersedia untuk dijual, ya, sebesar 1.600.000. Kemudian persediaan akhir, ya, ini perhatikan penjualannya 30, produksinya 10, lebih kecil yang dijual, berarti ada sisa 10. Berapa produksinya? 40. Maka di sini sebesar 400. Kalau kita kurang, maka inilah harga pokok penjualan sebesar 1.200.000, ya. Kita kurang, ya, ini diperoleh 1.800.000. Inilah yang disebut laba kotor.
Kemudian dikurang biaya operasional. Ya, biaya operasional ini ada dua. Yang pertama ada biaya administrasi penjualan variabel, di mana penjualannya 30.000, kalikan berapa biaya jual per unit? $2. Maka diperoleh 60.000. Kemudian yang kedua biaya administrasi penjualan tetap, ini sebesar 300. Maka diperoleh total ya biaya operasional sebesar 360.000. Maka diperoleh laba bersih sebesar 1.440.000. Ya, ini metode penyerapan. Nah, bagaimana kalau metode variabel? Kita tunjukkan. Ya, bahwasanya ya penjualan ini juga sama ya, 30.000 karena tahun pertama kali 100 sama dengan 3 juta. Ya. Kemudian kita masukkan biaya variabel. Yang pertama biaya variabel. Biaya variabel ini ada dua. Yang pertama harga pokok penjualan, ya. Harga pokok penjualan ini sama seperti ini. Persediaan awal 0, ya. Harga pokok produksinya, ingat yang diproduksi itu sebanyak 40.000. Ingat tahun pertama ini soalnya ya. 40.000 cuma dikali berapa biaya produksi variabel? 35. Ya, 30, maka diperoleh ini ya 40 kali 3 120, 1.400.000. Ya, 1.400.000. Oke, kemudian kita jumlahkan, inilah yang dikatakan barang tersedia untuk dijual sebanyak 1.400.000. Dikurang daripada persediaan akhir. Persediaan akhir yang sisa 10.000 dikali berapa? Produksi per unit 35, maka ini diperoleh 350. Ya, maka diperoleh harga pokok penjualan sebesar 1.050.000. Oke guys, inilah harga pokok penjualannya. Karena harga pokok produksi per unitnya 35. Ini 40, ya. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan variabel. Biaya variabel yang kedua, non produksi. Ya, biaya variabel non produksi yang kedua, ya, itu oke. Biaya administrasi penjualan variabel, ya, 30.000 dikali $2, ya. Maka diperoleh 60.000. Kita jumlahkan total biaya variabel sebesar 1.110.000. Ya, kita kurang, maka inilah yang disebut margin kontribusi. Ini berapa ini? 1.890.000, ya. Kemudian dikurang biaya tetap. Ya, biaya tetap ini ada dua. Ada biaya tetap produksi dan ada biaya tetap non produksi. Yang pertama biaya overhead tetap. Ya, biaya overhead tetap ini. Overhead tetap 200, ya. Di sini 200. Kemudian yang kedua biaya administrasi penjualan tetap sebanyak 300. Ya, maka diperoleh total biaya tetap sebesar 500. Kita kurang, maka laba bersih berapa itu laba bersih? 1 juta, ya, 390. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini metode penyerapan 1.450. Metode variabel 1.300.000.
90. Ada perbedaan. Berapa perbedaannya ini? Ini ada sebesar berapa ini? 50 ribu, ya. Ada perbedaan laba. Oke, silakan di zoom, ya, biar saya hapus. Oke. Sekali lagi, laba metode penyerapan lebih besar dari metode variabel, ya. Selisihnya 50 ribu. Kita dibuat rekonsiliasinya yang ketiga. Oke, saya hapus. Yang ketiga, merekonsiliasi laba. Laba metode variabel ini 1.390.000, ya. Laba metode penyerapan atau absorption costing ini 1.440.000, ya. Nah, penyebab kita lihat bahwasanya perbedaannya adalah dari harga pokok. Harga pokok produksi per unitnya tadi 40 dia untuk metode penyerapan, variabelnya 35. Kemudian diakibatkan oleh adanya persediaan akhir. Maka di sini adanya penangguhan atau penahanan persediaan akhir atas overhead tetap sebesar berapa selisihnya tadi? Ya, bahwasanya sisa persediaan akhirnya 10.000 dikali berapa selisihnya? Di sini tadi bahwasanya 35 metode variabel. Penyerapannya 40, berarti ada 5 dolar selisih. Ini sama dengan 50.000. Maka kalau kita jumlah, inilah dia. Dia penyebabnya ini. Adanya penangguhan, ditahan persediaan persediaan akhir. Oke, silakan di zoom biar kita lanjut di tahun kedua. Ya, di tahun kedua. Oke, saya hapus. Mas, oke? Baik, sekarang tahun kedua. Ya, tahun kedua. Yang pertama, menghitung harga pokok produksi per unit. Ya, metode penyerapan, metode variabel. Ya, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, overhead tetap. Sekali lagi, harga pokok produksi terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead. Hanya overhead ada dua, ada overhead tetap, ada overhead variabel. Yang sifatnya variabel seluruhnya kita hitung di sini. Oke, maka kita masukkan angka di tahun kedua, ya. Oke, bahan baku langsung 20, 10, 5, sedangkan overhead tetapnya ya 400 ya 400.000 dibagi daripada produksinya 50.000. 50.000 sama dengan 8. 400 bagi 50 sama dengan 8, maka diperoleh harga pokok produksi per unit ya. Ini sebesar 43. Ya, 43. Padahal di tahun kedua bahwasanya harga pokok produksi per unit 40. Berbeda ya. Oke. Ini dia 20, 10, 5. Ini gak berubah, sama ya. Karena dia untuk overhead tetap tidak diperhitungkan. 35 ini sama. Yang berbeda adalah di metode penyerapan. Oke, inilah harga pokok produksi per unit untuk tahap pertama, tahun kedua. Silakan di zoom biar saya hapus. Oke. Baik, saya hapus ya. Yang kedua, laporan laba rugi ya. Metode penyerapan, metode variabel. Ya, penyerapan metode variabel. Ya, yang pertama penjualan
di tahun kedua penjualannya 60.000. 60.000 dikali harga jualnya 150. Ini sama dengan ya 9 juta. Ya, 9 juta. Kemudian harga pokok penjualan ya. Yang pertama persediaan awal. Ini bersumber dari tahun pertama. Ada sisa tahun pertama menjadi persediaan awal di tahun kedua. Berapa itu? 10.000 dikali berapa produksi tahun pertama. Jangan Anda perhitungkan di tahun kedua yang 43. Ya. Nah, persediaan awal bersumber dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya berapa harga pokok produksinya? Itu yang Anda masukkan kemari. Itu yang kita hitung tadi $40. Maka di sini 40 sebesar 400.000. Ya. Kemudian masuk harga pokok produksi. Harga pokok produksi tahun kedua ini sebesar 50.000. Berarti di sini 50.000 dikali harga pokok produksi tahun kedua 43. Perbedaannya ini. Tahun pertama dia 40, tahun kedua 43. Maka diperoleh di sini 2.150.000. Bantu hitung ya. Maka kalau dihitung di jumlah barang tersedia untuk dijual sebesar 2.550.000 dikurang persediaan akhir. Nah, persediaan akhir perhatikan. Dijual 60, diproduksi 50. Ada sisa tahun lalu 10, berarti total 60. 60 yang seperti dijual. Dijual 60 berarti 0, tidak ada persediaan akhir. Maka persediaan akhir ini 0. Dijumlah maka diperoleh harga pokok penjualan sebesar 2.550.000. Kita kurang ya, maka diperoleh laba kotor sebesar 6.450.000. Dikurang biaya operasional. Ya, tahun kedua, ingat ya, ini tahun kedua. Ya. Nah, di tahun kedua biaya operasionalnya ya, biaya operasional, biaya administrasi penjualan variabel ini mengikuti yang dijual. Penjualannya 60.000 berarti 60.000 dikali berapa harga biaya administrasi penjualan variabelnya? 10 sama dengan 600.000. Ya. Kemudian biaya administrasi penjualan tetap berapa? Administrasi penjualan tetap 500 ya. 500 sehingga total biaya operasional sebesar 1.100.000. Kita kurangkan maka diperoleh laba bersih sebesar berapa ini? 45 juta ya 350. Mohon bantu hitung ya. 6 juta 450 kurang 1.100.000. Maka diperoleh 5 juta 350. Nah, kita lihat bagaimana di metode variabel. Metode variabel penjualan ya. Ini juga sama 60.000 dikali 150 sama dengan 9 juta ya. Dikurang biaya variabel. Biaya variabel ya. Ada dua. Yang pertama harga pokok penjualan ya. Terdiri dari persediaan awal sama dengan 10.000 dikali awal itu sebesar 35 sama dengan 350. Kemudian harga pokok produksi ya, yang diproduksi tahun kedua itu 50.000 ya. 50.000 dikali jumlah produksinya, ini kita bahas sama ya. Tahun pertama tahun kedua sama. Nah, ini sama. Maka diperoleh
100 berapa ini ya? 150 tambah 25 berarti 175. 1.750.000. Silakan Anda jumlah barang tersedia untuk dijual sebesar 2.100.000. Ya. Kemudian dikurang persediaan akhir. Ya. Persediaan akhir. Nah, lihat. Yang dijual 60. Yang tersedia untuk dijual 10 tambah 50 60. Berarti 0. Habis semuanya, ya. Yang disediakan untuk dijual dengan yang dijual sama. Berarti tidak ada persediaan akhir, 0. Maka diperoleh di sini harga pokok penjualan sama dengan 2.100.000. Ini dia yang pertama, biaya variabel. Maka biaya variabel yang kedua adalah biaya administrasi penjualan variabel. Ya. Ini sama dengan berapa yang dijual? Lihat yang dijual. Yang dijual 60.000 dikali berapa harga atau biaya per unitnya? 10. Ini 10, ya. Kali 10 sama dengan 600. Kita jumlahkan total biaya variabel. Ini sama dengan 2.700.000. Kita kurang, ya, ini maka diperoleh margin kontribusi, ya. Margin kontribusinya sebesar 6.300.000. Oke, kemudian kita kurangkan dengan biaya tetap. Biaya tetap ini juga ada dua. Ada biaya tetap produksi, ada biaya tetap non produksi. Yaitu biaya overhead tetap dan biaya administrasi penjualan, ya. Biaya administrasi penjualan, tetap. Ini sebesar 400, ya, 400. Ini sebesar 500. Kalau dijumlah total biaya tetap sebesar 900. Kita kurangkan, diperoleh laba bersih sebesar, ya, berapa ini? 5.400.000, ya. 5.400.000. Nah, kita lihat metode penyerapan 5.350. Metode variabel 5.400.000 lebih tinggi. Padahal di tahun pertama metode penyerapan itu lebih besar, 1.440. Di biaya variabelnya 1.390. Lebih kecil metode variabel tahun pertama. Di tahun kedua ternyata metode variabel lebih besar, 5.400.000 dan 5.350.000 metode variabel lebih kecil ini. Nanti kita buat resumenya, ringkasannya. Nah, sekarang apa penyebab perbedaan? Kita buat rekonsiliasi. Oke, silakan di zoom biar saya hapus. Ini jawabannya. Dan kemungkinan hati-hati model ujian kita seperti ini. Oke, baik, saya hapus. Yang ketiga, rekonsiliasi laba. Ya, laba metode variabel ini 5.400.000, ya. Laba metode penyerapan 5.350.000, ya. Nah, penyebab perbedaan, ya, adanya pelepasan persediaan awal, ya, persediaan awal atas overhead tetap, yaitu 10.000
dikali 5. Ya. Seingat perbedaan persediaan awal. Lihat harga pokok produksi persediaan awal ya. Jangan Anda bandingkan dengan harga pokok produksi di tahun itu. Karena persediaan awal itu bersumber dari tahun sebelumnya. Nah, penyebab perbedaan yang kemarin ada mahasiswa bertanya, Pak, ada yang salah Pak, nggak pas. Nah, ternyata ya, inilah jawabannya. Maka yang Anda bandingkan persediaan awal itu adalah di tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu berapa? Perbedaannya adalah 40 dengan 35. Ini juga begitu. Jangan bandingkan dengan yang sekarang 43. Oke? Maka diperoleh 50 ribu. Namanya dilepas berarti dikurang. Maka ini dari sana. Oke, baik. Inilah dia jawaban daripada tugas Anda di pertemuan ke-6 kemarin. Karena ada yang bertanya, maka saya buat penjelasannya. Saya mengharapkan ya penjelasan daripada tugas ini sangat berharga bagi Anda